Halo, kita harus balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai antisipasi dan bola susulan. Di video ini aku ditemani oleh Anthony dan di sebelah sana ada Ko Sandi dan Neville. Anthony jarang datang tapi aku amati dia pukulannya selalu mengandalkan power atau banyak pukulan-pukulan yang keras. Khususnya di smash sama kayak backhand tuh dia kayak dikit-dikit dikerasin gitu. Kayak Neville, jadi sebenarnya sama. Neville dan Anthony itu gaya mainnya itu mirip-mirip. Nah, kalau kita itu jarang main badminton ya, katanya Anthony jarang main, jadi banyak pukulan-pukulan yang out, nyangkut, dan arahnya nggak karuan. Sebenarnya itu bisa dicegah sih dengan antisipasi ya seperti kayak gini ya. Kita lihat Anton kan mukul pakai backhand smash ya, itu lumayan keras sih menurutku. Tapi dia nggak antisipasi bolanya bakal balik. Dan nanti kita lihat ada beberapa bola dari Anthony yang dia itu lebih banyak mengandalkan smash-smash keras supaya lawan tuh langsung mati. Bahkan servisnya pun dia keras. Kayak ngedrive gitu langsung di backhandnya lawan. Dan itu bagus sih, cuman bisa langsung dapat poin kalau pas lawannya kaget biasanya refleks terus mukul gitu. Tapi belum tentu kalau misalkan lawannya nggak mukul, belum tentu itu masuk. Kadang-kadang bisa out. Karena biasanya lawan mungkin nggak pernah dapat bola yang kayak gitu atau jarang. Jadinya dianggap masuk. Jadi nggak bisa kira-kira ini masuk atau out. Lalu misalkan lawannya itu udah kayak siap banget ya. Terus dikasih servisan ngedrive sama lawan bisa dikembalikan ke belakang atau pemain belakang ini pemain belakang yang jadi nggak siap karena partnernya mukulnya kan keras ya. Jadi kalau kita itu di smash, katakanlah smashnya itu keras, kita biasanya defend lob itu kan lobnya juga keras. Jadi kalau bola datangnya keras itu mengembalikannya itu pasti lebih keras. Untuk bisa mengembalikan nggak keras atau kalau di smash kita net atau apa itu perlu timing yang lebih maju lagi atau uh, nggak bisa cuman ditangkis gitu aja tapi ada teknik tertentu. Nah itu ya ini sulit gitu untuk dilakukan. Jadi kebanyakan kalau kita nyerang lawan keras, baliknya itu juga keras. Begitu juga dengan servisan yang ini. Jadi aku nggak terlalu rekomen juga atlet jarang pakai, tapi pernah juga kadang-kadang malah default sama umpire-nya, soalnya service yang ngedrive itu termasuk nyerang. Dan kalau misalkan ngedrive-nya itu ke arah mukanya lawan, itu biasanya default. Ya dari asal katanya service itu kan melayani ya. Jadi masa melayani langsung nyerang itu enggak ini ya enggak sesuai dengan namanya. Tapi masih termasuk legal sih. Soalnya dianggap kayak service and drive. Dan kalau lawannya siap itu sebenarnya malah jadi bumerang dan uh, pemain yang temennya yang di belakang itu yang soro atau yang keteteran. Jadi bolehlah sekali dua kali tapi jangan terlalu sering. Terus aku lihat kan Anthony ini masih rotasi terus formasinya itu juga kayak masih nebak-nebak gitu. Terus ada bola-bola yang aku harapkan dia yang ambil tapi nggak diambil. Nah itu yang bikin aku ini ya bingung juga kalau partneran sama dia. Sebenarnya dia tahu sih kalau bolanya turun terus jaganya di depan. Cuman waktu dikasih
di deketnya sebenarnya, tinggal ngelangkah, mungkin kaget, terus nggak tahu cara melangkahnya, ngambilnya itu bagaimana. Jadi kadang-kadang ada orang yang kalau udah turun dari pinggang gitu terus nggak bisa ambil, ya salah satunya Anton ini. Eh, kayak kan ngambilnya itu bisa sampai dibawain ya, ngambilnya sampai nyentuh lantai gitu. Biasanya aku lakukan seperti itu, tapi Anthony nggak mungkin, kesulitan juga ya untuk ngambil. Footworknya mungkin kurang latihan aja. Tapi aku lihat pukulannya sebenarnya berkualitas tuh. Kayak pukulan smash, terus backhand yang ngedrive atau smash ya itu kencang. Cuman ini arahnya selalu gitu. Misalkan dia itu ngasih backhandnya itu kayak backhand smash gitu, itu selalu mengandalkan power, terus arahnya selalu silang. Aku amati seperti itu. Nah, padahal ada poin-poin tertentu aku berharap dia itu ngasihnya lurus. Soalnya kosong tapi sama Anthony dibuangnya ke sana, ke silang. Entah karena memang kebiasaan atau memang pinginnya naruh di situ, atau memang nggak bisa mukul ke arah lain. Jadi bisa keras tapi cuman ke satu arah itu aja. Smash juga begitu. Kadang-kadang aku mengharapkan dia itu smashnya lurus tapi sama dia di smash hilang. Walaupun keras tapi lawannya udah bisa mengembalikan. Kadang aku lebih mentingin smash nggak keras tapi arahnya menyulitkan lawan daripada smash keras. Ya sama-sama menyulitkan sih, karena smash yang keras itu juga menyulitkan tapi lebih bisa dikembalikan oleh lawan. Nah itu yang perlu jadi ini ya, perlu kita diskusikan juga. Jadi bahan diskusi, apakah memang kita itu harus keras terus atau nggak usah keras, yang penting arahnya yang ini, yang benar gitu, atau yang lebih menyulitkan lawan. Di pihak lawan kalau Ko Sandi aku amati ya memang dari dulu seringnya itu ngasih chop-chop ya. Tapi walaupun begitu kita juga nggak boleh antisipasi untuk langsung maju ke depan. Karena Ko Sandi kalau nyemes juga lumayan keras dan tajam. Walaupun nggak sekeras Anthony tapi smashnya Ko Sandi tajam karena dia kan postur tubuhnya itu tinggi ya, jadi enak untuk nyemes. Nah pinternya Ko Sandi kadang-kadang kalau udah lihat kan banyak ngecop itu, terus lawan biasanya antisipasi udah kayak mau maju duluan. Nah Ko Sandi lihat kayak gitu terus di smash, jadinya nggak bisa ini ya, nggak bisa defend karena udah mau maju. Lalu ada Neville ini juga mainnya kayak di kedut-kedut, tapi kedut yang menurutku setengah matang. Jadi nggak terlalu mengecoh, tapi malah sering nyangkut atau out. Soalnya dia itu ngayunnya kayak 2 kali, jadi nipunya itu raketnya udah deket sama shuttlecock terus ditarik dulu terus baru dipukulkan ke depan. Nah itu yang bikin nggak akurat karena kita ngayunnya 2 kali, jadinya cuman apa ya, kayak buang bola gitu aja. Kalau buang bola ya kita biasanya nyasarnya kan di lapangannya single, soalnya itu yang lebih aman. Nah kalau kita nggak pakai cara yang kayak gitu, itu biasanya lebih presisi. Kalau mau buang, aku kalau mau buang ya ngarahinnya di pojok-pojokan lapangan yang di kolomnya double kiri dan kanan itu. Kalau bisa sih pas garis, jadi
lawan merasa udah out tapi ternyata masuk. Ya mungkin banyak dari kalian yang nggak mau belajar kayak gitu ya, jadi main itu cuma sekedar main, dikembalikannya ke tengah-tengah aja. Kalau aku karena dulu trainingnya single, jadi lebih banyak mengejar ke garis-garis tepi lapangan. Setauku Anton ini juga pernah les badminton, tapi aku nggak tahu apa dia itu ikut klub atau privat. Akhir-akhir ini aku juga pernah privat ya. Terus kalau aku bandingin sama yang dulu aku training ya, mungkin ada kelemahannya dan kelebihannya masing-masing. Terutama kalau di klub itu kan banyak orang, kita itu jarang dilatih secara mendalam atau banyak. Biasanya satu anak mungkin satu kali pertemuan biasanya kan 3 jam ya kalau kita ikut klub gitu. Mungkin cuma dilatih sama coachnya sekitar 10 atau 20 menit gitu. Soalnya kan banyak anak yang harus dia latih. Ini yang latihan privat ya, misalkan coachnya perlu ngelatih teknik kan harus privat gitu. Walaupun ikut klub tapi dilatih sendirian. Terus kalau ikut klub ya enaknya ada teman banyak, jadi bisa dilatih barengan untuk rotasi atau stroke, diajarin simulasi, ambil di belakang lob, terus apa temennya nanti juga lob, terus sama coachnya disuruh ngenet, jadi kayak muter-muter gitu orang dua. Pasti kalian pernah ya kalau ada muridnya 3 ya diputer juga 3, tapi ada maksimumnya sih. Kalau nggak salah maksimum ya 3 orang itu, 2 atau 3 orang. Terus waktu udah selesai training mereka biasanya disuruh main, jadi waktu main udah bisa sama coachnya dikasih masukan dikit-dikit, jadi kan bisa kepake gitu, ilmunya yang barusan diajari bisa kepake. Dan kebanyakan orang yang ikut di klub yang sering main kayak gitu, punya teman maksudnya, nggak privat, itu biasanya lebih bisa ngatur bola dan antisipasinya lebih bagus dibandingkan sama yang cuman privat. Kalau privat mungkin tekniknya lebih bagus, soalnya kan dilatihnya lebih intens. Misalkan ada yang salah langsung dibenerin, coachnya nggak terlalu diuber-uber waktu untuk ngajarin banyak orang. Jadi kalau coachnya fokus ke kamu, biasanya udah langsung tahu gitu. Oh kamu kurangnya di sini, ini coba dibenerin lagi tekniknya kayak gini. Yang kemarin aku privat itu juga kayak gitu. Jadi coachnya lebih detail ngelihat gerakanmu, terus posisi tanganmu itu bagaimana, itu coachnya lebih ngelihat kamu lebih detail. Tapi kalau kamu ikut klub itu biasanya tekniknya cuman ini apa, kalau kebetulan coachnya ngelihat ada yang salah ya baru dibenerin. Tapi biasanya kalau kebanyakan orang yang ikut dalam satu klub ikut belajar, jadinya coachnya kayak dikejar waktu untuk ngelatih banyak orang. Ya nggak semua gitu, tapi kebanyakan kayak gitu. Mungkin kamu kalau mau belajar antisipasi itu bisa langsung aja main double, dibanyakin main double. Tapi juga ini ya tetap harus belajar. Kalau misalkan ada gerakan tertentu yang kita itu kurang ya kita perbaiki. Terus kalau misalkan setiap kali temenmu yang dari belakang nyemes terus sama lawannya diblok, kamu yang jaga di depan nggak mau ambil ya mati terus. Mungkin sekali 2 kali itu harusnya kamu udah nyadar, oh aku ya yang ngambil, atau tanya ke temennya yang lebih jago mainnya, yang ngambil seharusnya siapa, aku atau kamu gitu. Jadi biasanya mereka lebih bisa ngasih saran kalau orangnya memang nggak cerewet ya. Kalau cerewet biasanya nggak usah ditanya, langsung
ngasih saran gitu. Oh ini kamu mestinya langsung maju atau apa gitu. Jadi ya harus ini sih, belajar banyak, mau belajar sih. Nah kadang-kadang kalau kita udah jadi ya, maksudnya kita udah banyak ikut pelatihan tapi waktu main masih bolong-bolong. Terus kalau dikasih masukan banyak, kita bingung. Ini aku mesti gimana, mesti maju atau mesti ambil atau enggak. Terus aku mesti lari kemana. Nah itu mungkin banyak sekali teori yang susah untuk diingat kalau kita belajarnya itu kayak hafalan. Jadi enggak luar kepala langsung, oh ya ini aku mesti maju. Jadi kayak gitu-gitu bukan hal yang bisa dipelajarin dalam satu malam ya. Jadi kita kalau mau belajar antisipasi, mending kita punya kayak satu pedoman gitu aja, daripada harus ngapalin banyak teknik formasi atau strategi gitu. Ya intinya kalau kita itu nggak ambil bola, bolanya dikasih ke partner kita terus, itu kita harus berimajinasi atau membayangkan partnerku habis mukul, misalkan aku berada di depan ya, terus partnerku dikasih bola lob jauh dari ke belakang kiri gitu. Aku kan nggak ngelihat partnerku, tapi pasti aku yakin dia itu bakal ngejar ke kiri kan. Terus aku fokus ke depan. Nah, sama partnerku dikembalikan ke net atau bola turun. Terus sama lawannya udah antisipasi, jadi udah tahu. Terus langsung dibalikkan ke kanan lob. Nah, bola yang kayak gitu itu kalau teman kita itu nggak cepet, itu kan sulit ya untuk bisa lari-lari dari pojok kiri ke pojok kanan yang di belakang. Nah itu di saat seperti itu kita bisa ambil. Tapi sebenarnya kan masih tanggung jawabnya pemain belakang. Cuman kalau mau ambil kita masih bisa. Ya intinya kalau jaga di depan jangan terlalu pasif atau nunduk. Ini problemnya kalau terlalu jongkok, itu kamu mau ngambil, bantuin temenmu untuk ngambil di belakang itu susah. Aku lihat beberapa temanku yang partnerku yang mainnya random, mereka kalau jaga nggak terima bola, misalkan dia jaga di depan, mau bantuin ngambil di belakang itu kebanyakan mereka nggak jongkok atau nunduk. Kalau nunduk itu jadi kayak pasif, mati udah. Terus mereka juga punya ini kayak pedoman main, pokoknya harus bisa aku ambil, aku kejar. Entah itu mau nolongin partnernya atau enggak, pokoknya dia itu kepingin mukul bola selagi dia itu kayaknya bisa. Kalau ilmu kira-kiranya merasa nggak bisa, dia nggak ambil. Tapi kalau yakin bisa ambil, mereka akan ambil. Ada orang-orang yang seperti itu. Ya aku saran aja sih buat Anthony, kalau main mungkin lain kali coba pukulannya lebih bervariasi lagi, nggak cuman mukul-mukul keras untuk smash atau backhand smash aja, tapi coba dikasih kayak pressing, nge-net, terus ngelob yang tinggi, jadi nggak selalu harus keras. Coba lebih banyak variasi lagi, terutama di placing bukan di drive-nya. Kalau placing itu kan pokoknya bola-bola halus yang pelan-pelan gitu di setengah-setengah lapangannya lawan. Itu juga ini key point ya. Coba lapangan itu dikasih imajinasi kayak ditaruh ikon-ikon itu di sudut-sudut lapangan, kecuali yang di tengah ya. Jadi kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi coba arahin ke titik-titik itu. Biasanya orang yang trainingan tuh dikasih kayak daerah dibatasi kayak stiker atau shuttlecock di situ, ember ya boleh. Itu untuk naruh di tempat-tempat yang coachnya mau. Nah itu mungkin buat ngelatih kita
untuk naruh bola-bola di situ. Jadi nggak asal balik aja atau nggak asal nyemes ke badannya lawan. Nanti dari situ kamu bakal belajar kalau misalkan ditaruh ke titik yang nomor 1, itu biasanya lawan ngasih bolanya ke mana. Terus kita juga harus bayangin ya, jadi lapangannya kita itu dikasih kayak nomor juga. Oh kalau aku ngasih 1, biasanya dikembalikan ke nomor 3 misalkan, yang di kanan depan. Oh biasanya kayak gitu, berarti kamu udah otomatis belajar. Kalau aku naruh ke sana, biasanya bola ke kanan. Jadi aku harus siap-siap untuk jaga di daerah kanan. Tapi jangan langsung ke kanan ya, cuman siap-siap aja. Itu caranya kita ngelatih bola-bola antisipasi. Lalu habis ditaruh di kanan, kita biasanya ngasih kemana, lawan itu kosongnya berada di mana. Nah, itu kita coba kasih ke setengah lapangan mungkin. Kalau lawannya langsung mati ya langsung diinget-inget aja. Oh habis gini polanya dari sana dari 1 aku dikasih 3, terus aku kembalikan ke nomor 5 misalkan kayak gitu. Jadi kita lama-lama udah ngerti kayak pola dan bisa mainnya itu lebih strategis. Walaupun kamu skillnya nggak bagus, tapi kalau kamu punya pola yang jitu itu biasanya masih bisa menang. Apalagi kalau mainnya itu pindah bola kayak gini enak, jadi nggak langsung kalah. Tapi kalau tekniknya kurang, kita flashing terus banyak out atau nyangkut ya otomatis lebih cepat kalah. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.